البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Menantunya begitu, Syekh. Akan tapi kalau misalnya dia ke gunung, dia terluputkan dengan sholat berjamaah di masjid, Syekh, karena 3 jam naik di atas gunung begitu, Syekh. Cuma ada panen di atas di gunung. Bagaimana nasihat Syekh terhadap ikhwah tersebut, Syekh, yang menantunya itu, Syekh? Apakah keadaan mertua itu apabila kita tidak membantu dia jadi kesusahan karena kurang tenaga, atau kalau harus membayar pekerja berarti ya mahal sekali dan apa? Kira-kira kalau kita tidak membantu di waktu itu, di waktu yang dikhawatirkan nanti kita luput sholat jamaah di masjid wakaf, kalau kita tidak membantu dia akan mengalami kesulitan atau nggak masalah? Pekerja 1000 hilang 1 nggak masalah, atau gimana kira-kira? Sebenarnya nggak masalah, tapi ada sudah beberapa kali begitu, Syekh, semenjak panen disuruh menantu itu nggak mau karena dia bilang jauh dari masjid. Terus dia bertanya lagi, tapi nggak mau lagi. Terus ketika musim panen lagi, nggak pernah menyerah, dia tanya kepada menantunya gimana, bantu-bantu di atas begitu. Terus kalau misalnya itu si menantu Syekh, kalau dia ke atas bantu begitu, Syekh, dia ada dia dapat uang, dan niat ketika dapat uang begitu, Syekh, dia mau misalnya agak lebih begitu, dia mau pakai bayar hutang misalnya, Syekh. Kalau terus-menerus menyebabkan kita terhalang dari sholat jamaah di masjid, tentunya ini tidak betul. Karena apa? Melanggar beberapa dalil kalau seperti itu. Tapi kalau sekali-sekali bukannya kita berangkat menjelang waktu sholat, karena itu akan masuk ke dalam istilah tipu daya sengaja. Tapi kalau sejak pagi memang dia berangkat, apalagi ada keperluan untuk, yaitu tadi mungkin untuk bayar hutang atau apa, atau sekali-sekali demi berbakti albir, yaitu apa? Berbakti kepada orang tua, istri dan sebagainya, maka insya Allah ini tidak mengapa. Karena apa? Kalau dia sudah sampai ke tempat yang sangat jauh, memang dia tidak wajib untuk memenuhi undangan masjid dari masjid wakaf. Baik, sebagaimana dibahas oleh para fuqaha tatkala mensyarah hadis hal sami'ta an-nida abis sholah, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Lalu sahabat yang buta ini mengatakan na'am, iya. Rasulullah mengatakan fa'ajib, maka penuhilah undangan tadi, panggilan tadi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, berarti orang yang mendengar azan, tapi azan dari masjid wakaf, bukan masjid pribadi orang, masjid wakaf, maka dia wajib datang. Cuma mendengar itu dengan jarak berapa? Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dan para ulama, yaitu yang kadarnya wajar untuk orang yang suaranya lantang tanpa tambahan alat-alat pengeras. Jaraknya diperkirakan mungkin 2 km atau apa, diperkirakan. Kalau tidak ada gangguan suara mobil atau suara mesin-mesin, biasanya azan dari seorang muadzin, dan muadzin memang disunahkan adalah apa? Yang suaranya lantang, sebagaimana perintah Nabi dan alasan Nabi kenapa memilih Bilal. Jadi diperkirakan mungkin 2 km atau berapalah diperkirakan itu. Nah, maka orang yang di sekeliling jarak itu, yang ada di jarak itu, dia wajib datang. Adapun kalau melebihi jarak itu, maka dia tidak wajib datang. Sehingga kalau dia sudah ada di gunung sejak pagi dan dia tidak mendengar azan, maka yang seperti ini dimaafkan karena jaraknya sangat jauh, misalkan sangat jauh, misalkan kalau jaraknya dekat ya wajib datang. Cuma jangan terus-menerus, karena ini akan menyebabkan syiar jadi terbengkalai, syiar yang dhahirah, yaitu datang ke masjid berjamaah padahal dia laki-laki yang sehat dan sebagainya. Tapi kalau sekali-sekali seperti ini dimaafkan. Karena jelas jaraknya memang jarak untuk orang yang tidak wajib mendatangi azan memang. Kalau memang namanya 3 jam itu sudah sangat payah seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Kalau memang pekerjaan harganya seperti itu, dikhawatirkan ini akan melanggar syariat, maka para ulama menyuruh menukar, mengganti pekerjaan. Karena pekerjaan yang selalu menghalangi dia dari kewajiban, maka wajib ditukar. Kalau hari-hari terus-menerus istilahnya nggak boleh. Kapan dia taat pada Allah kalau seperti itu? Berarti ada cara lain, yaitu seperti yang dilakukan di beberapa negara sana, yaitu bekerja sama dengan mertua, kita buat masjid sendiri. Itu boleh, nggak masalah.
Orang yang sudah punya masjid sendiri, walaupun belum sampai diwakafkan, dia tidak wajib pergi ke masjid wakaf. Kata sebagian fuqaha seperti itu. Jadi apa? Tetap ada tempat di mana kita mendirikan rumah untuk Allah, walaupun belum betul-betul diwakafkan. Nah, buat masjid sendiri di gunung, surau atau langgar atau apa istilah-istilah itu, musola. Sehingga apa? Tidak lalai dan sebagainya. Buat masjid sendiri malah bisa untuk apa? Para pekerja biar sholat dulu. Kalau waktunya sholat padahal sudah ada masjid atau musola dekat, pekerjanya pada nggak mau juga, sudah tukar pekerjanya itu. Sudah ada fasilitas, cari alasan apa dia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin.